Luar biasa ini teman-teman. Jadi saya menemukan, kalau ini sih nggak usah nih, kalau akik-akik sih saya sudah sering review banyak. Nah ini nih yang batu kayak ular ini, apa ini? Buat apa itu? Batunya unik sekali. Ini sebetulnya ini pemberian ya, pemberian dari orang ini. Kayaknya berat banget, ada 1 kilo ya? Ada ya? Ada 1 kilo ada ini. Ini pemberian dari orang. Orang itu memang luar biasa lah, artinya beliau sering menemukan benda. Iya. Cuman setiap menemukan benda yang sekiranya beliau ini tidak tahu, artinya ini pasti dikasihkan ke saya. Iya. Jadi katanya nemu di sungai Layang, Kali Layang. Kali Layang yang sampai ke Kali Comal juga ini. Jadi di situ karena dia ahli itu juga, sebetulnya bukan ahli batu ya, cuman dia ini memang punya galian di situ. Iya. Jadi nemunya udah kayak gini di kali ini. Jadi bukan digosok atau di apa, tidak ini. Namanya fosil aren. Fosil aren ini. Fosil aren ya. Fosil aren. Fosil ruyung lah ya. Fosil ruyung ya. Tapi emang ngeri ini. Seratnya luar biasa. Iya. Kayak kayu gitu ya, jadinya. Itu suka dipakai buat apa itu? Ini kebanyakan kalau teman-teman pada datang ke sini, ini katanya buat refleksi ya. Urut gitu. Pijet gitu ya. Pijet, padahal bukan buat itu. Cuman suka aja katanya kalau enak gitu mungkin gitu. Ya tahu sih, ciptaan Allah kan bisa macam-macam manfaatnya. Yang jelas Allah menciptakan batu juga pasti ada manfaatnya kan, seperti itu. Ini mohon maaf saya pakai flash karena lampunya kurang terang ya. Iya. Ini di kamar khusus saya ini. Siap. Cuma kita kesuma aja yang boleh masuk ke sini. Tuh kan teman-teman, ternyata cuma saya saja yang boleh masuk ke sini. Wah, itu kan karena sama-sama di dunia klinik, dunia perjinan. Iya. Ini ya. Tapi enggak teman-teman, kita berdakwah itu ya la ilaha illallah, bukan jimatnya. Jimat itu. Ini batu antik lagi nih. Apa itu namanya? Ini namanya Ki Kuncung Putih. Kayak biji salak. Giok, kayak giok. Coba dipegang. Maaf, tangan kiri ya. Iya, enggak apa-apa. Dingin. Oh iya, dingin ya. Dingin. Iya, dingin kayak giok, benar. Nah, ini sering dipakai dulu di Jakarta ya, khususnya di Jakarta ini. Dari berbagai macam inilah, kadang-kadang orang, saya lagi nggak enak badan, kepala pusing, sakit perut, hubungan keluarga kurang harmonis, suasana lagi ruwet pikirannya. Ini katanya, saya juga nggak tahu ya, ini semuanya dari Allah. Kalau setelah ini dimasukkan di air, kemudian akhirnya diminum, ya barokallah, artinya di situ ada manfaat, ada faedah yang bisa untuk bukan menolong tapi membantu lah ya, dengan izin Allah, seperti itu. Ini kayak batu ponari itu dulu kan dulu kan sempat viral itu, ponari kan pakai batu itu. Nah, itu yang gede itu batu apa? Terus itu kemudian yang gede banget itu ini ya. Iya, batu itu ya. Nah, kalau ini banyak yang mengatakan hati ayam katanya, batu hati ayam. Tapi besar, mungkin hati sapi gitu. Ya, kalau saya mengatakan hati sapi ini bukan besar ya. Ini maron sih warnanya ya. Maron ini. Dan bentuknya persis hati ini. Iya. Ini saya nemu sendiri di dalam rumah.
Mungkin dulu pernah kena semen atau gimana, cuman lepas atau gimana karena nggak mau di semen mungkin. Ini bentuknya ya persis lah kayak hati ya. Ini para pemirsa ini. Iya bagus. Pelatih. Ini terus. Ini apa itu? Nah ini kalau orang tua mengatakan katanya giginya petir. Oh. Nah, untuk beledai. Untuk beledai ya. Batu gigi petir. Ya. Kayak kampak gitu ya kampak. Bentuknya ya. Ini asli bukan buatan manusia, ini alam ini. Buatan alam ini. Ini ada kayak bekas rahang ini. Iya. Di sini. Mirip besi tapi bukan besi gitu ini ya. Batu. Oh iya. Luar biasa teman-teman. Ini namanya batu beledek. Batu beledek ya. Batu beledek. Batu gigi petir lah intinya seperti itu. Nah, dari sekian banyaknya ini yang keris yang paling tua mana, Bang? Kalau yang paling tua ini yang ini ya. Sebentar. Kita matiin dulu flashnya. Flashnya matiin dulu. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang ini. Itu paling tua. Namanya keris apa, Bang? Waduh. Wah, udah nggak bisa di ini. Bisa ya. Ini Kebodunggul. Oh, ini keris Kebodunggul. Dapat dari mana, Bang? Ini warisan ya. Warisan. Susah disebutkan itu. Oh. Itu artinya saya dapat amanah. Oh iya. Kalau dari teksturnya memang tua nih. Yang paling tua ini. Tua sekali. Ini yang paling tertua ini. Itu tua tapi ada yang lebih tua. Ada yang lebih tua lagi. Sadalanang. Waduh. Kalau ini namanya keris Kebodunggul. Gitu. Nah, satunya lagi Sadalanang. Keris Sadalanang. Sada itu lidi ya. Iya. Lidi laki-laki. Sada jaler. Keris sada jaler. Ya, artinya ini buatannya ini tanpa ada apa artinya gebrekan atau tidak ditempa. Tidak. Itu pakainya tangan itu. Oh, pakai tangan. Buatannya para wali itu. Asli. Coba di teksturnya dicek semua itu udah ada itu. Iya. Artinya bekas-bekas apa namanya? Nih. Ya biar lu terang ya. Iya. Udah ada itu. Bekas tangan, bekas jari ini. Iya. Dan seratnya juga di pamornya. Pamornya jelas itu tambah jelas. Ya. Iya. Satu jalur dinamakan sada saler. Pamornya Sadalanang. Luar biasa. Oh. Oke. Dimasukin kembali. Kalau yang lainnya baru-baru. Tua semua itu, yang baru cuma satu. Kalau ini nggak ada isinya ya, Bang? Ada nggak? Ada. Wah, ini namanya apa? Patmayoni bukan? Itu Patmayoni tombak itu. Ini tombak teman-teman ya. Tombak, maaf. Ya. Itu saya dari sekian banyak itu yang paling saya suka ini nih. Tombaknya. Iya, kalau saya dikasih ya mau sih. Ya namanya ini titipan ya. Titipan dari orang yang sudah nggak ada. Amanat ya, amanat. Amanah ya. Ya ini memang kalau orang yang suka kayak gini sih sampai semalam juga mau katanya diberdirikan kayak gitu ya. Iya. Saya sendiri nggak bisa. Karena apa? Mendirikan benda ini, pusaka ini butuh energi. Bukan karena apa-apa tapi karena energi. Konsentrasi penuh. Tapi kalau keris sih banyak yang keseimbangannya memang sudah didesain seperti itu, Bang. Jadi artinya kalau keris biasanya diberdirikan. Iya, berdirikan bisa. Coba yang ini, Bang. Ini kok kayak Nogososro apa? Nogorojo. Oh, keris Nogorojo. Coba, Bang. Nanti. Nah, ini. Ini keren juga nih. Nogorojo ini pamornya kinatah emas. Itu sebetulnya sudah ini ya apa namanya?
tua, sudah rapuh dan sudah agak pada keripis-keripis apa namanya? Iya, pada kompel lah. Kompel-kompel itulah ini saya sepuh ya, masuk di empu. Setelah kembali ke sini jadinya kayak gini. Saya mencoba mendirikan kerisnya. Sempono Bungkem itu. Apa namanya? Sempono Bungkem. Iya, dia. Pegangannya Bung Soekarno. Berdiri. Namanya keris Semono Bungkem. Sempono Bungkem. Sempono Bungkem. Katanya pegangannya Bung Karno, teman-teman. Iya. Oke. Luar biasa. Apa itu namanya? Ini Ki Braja Santiaki besi kuning. Namanya keren banget. Namanya Ki Braja Santiaki. Ngeri banget namanya. Yang Brojo Santiaki. Yang Brojo Santiaki. Wah, saya juga baru lihat nih kayak gini. Kayaknya bisa nih. Ini pamornya juga sate seleri. Saya bisa mendirikan. Bisa tuh Bang berdiri. Masa sampan yang punya nggak bisa mendirikan. Luar biasa teman-teman. Anjen tukang klenik. Ini tombak. Tombak juga. Tombak. Namanya tombak apa Bang? Celeret. Ini namanya tombak celeret. Ini panasnya dilempar gitu, celeret gitu ya. Jangkung namanya itu. Jangkung. Ini bisa berdiri nggak coba? Tak berdirikan. Itu masih stabil, cuman juaranya sudah diganti. Oh. Tapi ini saya bisa berdiri insya Allah. Kum. Nah, berhasil kan? Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Ini salah satu dari kebanggaan juga. Meskipun ada warongkonya, ya jarang-jarang juga. Artinya memang perlu konsentrasi, keseimbangan yang penuh gitu. Ini ya. Ini Rica Kersoma ini. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Luar biasa. Sahabat kecil ini. Sahabat di pesantren. Sahabat kecil dari 97. Dan baru ketemu ya setelah berapa tahun ya? Ya ini 2021 ini. Lama banget pokoknya. Tapi saya tahu kalau Bang Komarudin itu memang jadi wartawan, saya tahu sih. Cuman kan jarang ketemu karena kesibukannya. Yang aneh kan Bang Komarudin banyak yang cerita kalau sampean itu hobi mengoleksi benda-benda klinik. Nah ternyata dari omong ke omong Bang Komarudin juga suka ini ya. Kalau di sini dipanggilnya Ustadz Komar. Suka menerima itu pasien-pasiennya seperti itu. Ternyata seperti itu. Jadi selain ada aktivitas profesi wartawan, dia juga beliau menerima pasien penyakit gitu ya. Ya kalau pas lagi ada. Ya cuman nggak kayak saya menekuni di bidang itu. Benda. Gitu. Bedanya mungkin seperti itu. Sekedarnya saja. Ya, kalau saya kan memang profesinya di dunia hikmah, di dunia paranormal kan seperti itu. Ya. Orang nggak normal. Kalau saya kalau ada yang datang ke sini minta dibantu, kalau saya bisa saya bantu. Yang penting yang kita tunjukkan bukan masalah kliniknya, bukan masalah ilmunya, tapi supaya manusia itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada Bang Hotman Paris ya, pengacara kondang itu koleksinya jadi kolektor mobil mewah ya kan seperti itu ya. Kayak artis Raffi Ahmad juga koleksinya mobil mewah ya. Atta Halilintar koleksinya mobil. Nah bedanya kita kan saya kan nggak mampu kok jadi kolektor mobil. Jadi
koleksinya keris, koleksinya pusaka, koleksinya batu akik, batu-batu yang unik-unik, warisan nenek moyang. Iya, bambu-bambu petuk. Sebetulnya lebih kepada ke koleksi saja, tidak mengambil apa manfaatnya, bisa begini, bisa begitu. Kalau ada itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kan seperti itu ya Bang ya, hadiah. Kan hadiah. Nah, kalau orang sudah dikasih hidayah, insya Allah dikasih hadiah. Seperti itu ya. Pertama dikasih hidayah dulu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dikasihkan hadiah, berbagai macam hadiah. Ada yang dikasih orang, dikasih hadiah mobil, dikasih hadiah emas. Karena kalau kita di dunia spiritual ada yang dikasih keris, kasih akik, kasih, kan seperti itu ya. Itu hadiah itu. Iya, itu hadiah. Kadang juga ada yang beli gitu kan, kayak kalau saya batu dimaharkan itu kayak blackjet, kokah, itu ya ada supply-nya, ada suppliernya. Kemudian kita isi, kita asma seperti itu ya teman-teman penggemar channelnya Ki Cakrasoma, subscriber dan para viewers. Mungkin itu saja review pada kali ini. Saya alhamdulillah bisa ziarah ya. Ziarah itu artinya bertemu, apa, menandangi ya, bertandang ya. Kalau silaturahmi kan lebih kepada orang yang sudah putus hubungan atau retak hubungan, kita datangi lah, itu namanya sila, maknanya menyambung ya, silaturahmi menyambung persaudaraan seperti itu. Tapi ya bisa mempererat gitu ya, juga mempererat gitu, mempererat tali silaturahim. Kalau kita ziarah zurhiban fajtadhuban ya, berziarahlah kamu kepada saudaramu maka akan ditambah rasa cintanya. Tentu saja kita cinta karena Allah, kita bertemu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah ya, seperti itu teman-teman. Salam sehat, salam bahagia, tetap bersama Ki Cakrasoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Ki Cakrasoma.